Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 6 ayat 1-6 dilanjutkan dengan ayat 16-18. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berhenti dan berbagi. Dewasa ini mobil kehidupan kita melaju demikian kencang. Waktu terasa berganti begitu cepat. Orang berpacu dengan kesibukannya. Tuntutan dunia pekerjaan memberi tekanan. Meningkatnya kebutuhan hidup turut membebani. Orang sepertinya hidup untuk kerja agar mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya, tak jarang orang tidak lagi memiliki waktu untuk orang lain atau teman, untuk anak atau orang tua. Sedihnya lagi, orang ternyata tidak juga memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil pada hari ini menunjukkan dua hal penting untuk kita yang hidup dalam dunia sedemikian. Pertama adalah berbagi. Berbagi berarti
mengulurkan tangan kepada orang lain, mengurangi apa yang kita miliki untuk memenuhi kekurangan orang lain. Bisa berupa uang atau makanan, tenaga atau waktu, kesempatan dan kesabaran kita. Banyak hal dapat kita berikan untuk orang lain. Yang kedua adalah berpuasa. Berpuasa berarti berhenti dari apa yang biasa kita lakukan. Berpuasa makan dan minum berarti berhenti makan dan minum. Berpuasa merokok berarti berhenti merokok. Berpuasa dusta berarti berhenti menipu. Berpuasa berarti berhenti agar dapat melihat diri dan kemudian memandang orang lain. Berhenti untuk menengok apa yang kita miliki, yang kita nikmati tanpa henti, sampai tak terasa lagi maknanya. Berhenti dari makan dan minum yang tak sehat jasmani dan rohani. Kita berhenti dari hal-hal yang menyenangkan agar bisa berbagi dengan sesama dalam sikap penuh syukur. Banyak hal termasuk makan dan minum yang dapat kita bagikan kepada orang lain. Berbagi dan berpuasa sungguh berhubungan erat. Berpuasa memang mesti menghasilkan energi besar, sukacita dan tindakan nyata untuk berbagi dengan sesama. Memberi sedekah memang mesti bersumber dari puasa, dari renungan mendalam bahwa hidup dan segalanya sungguh bermakna dan akan lebih bermakna bila kita bagikan kepada sesama kita. Maka jangan lupa untuk mengambil waktu untuk berhenti dan berbagi. Dua tindakan itu adalah syarat untuk berbahagia. Semoga demikian. Amin.